Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abai 17. Pada video kali ini gue akan menyampaikan atau sharing kepada kalian tentang 9 ideologi-ideologi yang cukup besar ya dan cukup terkenal. Sebelum itu, apa itu ideologi? Ideologi adalah suatu ide atau gagasan seseorang atau yang diikuti seseorang yang menerapkan tentang bagaimana seharusnya rakyat bekerja serta bagaimana seharusnya mengatur dan melaksanakan kekuasaan. Jadi orang yang berideologi A bisa berbeda dalam berpikir tentang negara dengan orang yang berideologi B. Bukan hanya tiap negara yang bisa memiliki ideologi berbeda, tapi tiap partai politik juga bisa memiliki ideologi yang berbeda. Kita lanjut ke ideologi-ideologinya. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang memiliki 5 sila atau 5 asas yang terdiri atas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pancasila ada nilai-nilai keagamaan di sila pertama, nilai-nilai kemanusiaan di sila kedua, nilai-nilai nasionalisme di sila ketiga, nilai-nilai demokrasi di sila keempat, dan nilai-nilai sosialisme di sila kelima. Sekarang, apakah semua nilai-nilai tersebut kalian rasakan? Kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran modal, kepemilikan produksi pribadi, berorientasi pada pertumbuhan nilai atau kekayaan, menimbulkan persaingan, namun bisa memperparah kesenjangan sosial. Jadi semua orang bisa bersaing untuk menjadi nomor satu, namun orang-orang yang miskin atau kalah dalam persaingan terkadang juga bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Liberalisme. Liberalisme adalah sebuah pandangan yang didasarkan pada kebebasan individu dan persamaan di hadapan hukum. Tiap individu bebas memiliki properti sendiri dan pemerintah tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam urusan pribadi, menekankan dan kebebasan berbicara atau berpendapat, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan kebebasan dalam ekonomi pasar. Liberalisme ini pasangannya kapitalisme. Jika kapitalisme lebih ke arah ekonominya, liberalisme ini lebih ke arah politiknya. Sosialisme. Sosialisme adalah ideologi yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi. Sosialisme adalah proses menuju ke arah komunisme. Sosialisme lebih mementingkan lingkungan sosial dibanding kebebasan individu. Sosialisme ini pasangannya komunisme. Jika sosialisme lebih ke arah ekonominya, komunisme lebih ke arah politiknya. Dan salah dua partai di Indonesia dulu ada yang menganut ideologi sosialisme dan komunisme, yaitu Partai Sosialis Indonesia dan Partai Komunis Indonesia. Komunisme. Komunisme berasal dari pemikiran Karl Marx yang ditafsir oleh Vladimir Lenin. Makanya komunisme juga terkadang disebut Marxisme-Leninisme. Komunisme ini adalah tahap akhir dari perjalanan negara sosialisme. Bahkan jika komunisme sudah matang di suatu negara, negara itu tidak perlu ada. Ironinya, saat ini tidak ada negara yang benar-benar menganut komunisme murni. Uni Soviet sudah hancur. Bahkan Cina pun sekarang menganut sistem ekonomi yang mirip kapitalisme, walau sistem politiknya masih komunisme. Fasisme. Fasisme adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas mutlak, di mana pemerintah dan kepatuhan kepada pemimpin itu berlaku tanpa pengecualian. Ideologi ini dipopulerkan oleh Mussolini dan juga dianut oleh Hitler. Negara yang menganut ideologi ini menganggap militer itu sangat penting karena selalu membayangkan adanya musuh sehingga negara harus kuat menyerang atau bertahan. Nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa dan negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama. Nasionalisme di Indonesia dibuktikan dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Dengan harapan perbedaan itu menjadikan sebuah identitas bangsa Indonesia untuk tetap bersatu. Anarkisme. Anarkisme adalah paham yang menganjurkan atau memperjuangkan masyarakat tanpa negara.
Banyak dari pengikut ideologi ini menganggap adanya negara malah membuat masyarakat semakin tertekan dan tak terbantu, serta menganggap pemerintah penuh dengan korup. Namun mereka masih memperbolehkan adanya ketua atau orang yang dituakan dalam sebuah kelompok manusia. Khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah atau kekhalifahan Islamiyah adalah paham yang berasal dari dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Hadis, dan dua sumber lainnya yaitu ijma' dan qiyas. Negara yang menerapkan kekhalifahan tidak akan membunuh atau menghukum warga negaranya yang menganut kepercayaan lain jika orang itu tidak berbuat kejahatan atau kriminal. Menjunjung tinggi toleransi dan nilai-nilai Islami. Khilafah Islamiyah dulu dijumpai ketika kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum yang dikenal dengan kekhalifahan Rasyidin, Khulafaur Rasyidin. Itu aja video yang gue bisa share pada kali ini. Itu adalah 9 ideologi besar ya, yang cukup terkenal juga. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung ideologinya, bisa komen di bawah, bisa gue jelasin lebih panjang lagi. Atau ada yang kepengen ideologi yang lain yang pengen dibahas, itu silakan komen aja. Terima kasih udah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.